mengenai nahwu shorof, dan kita akan mulai dari al-kalimah atau kata. Kata dalam bahasa Arab yang pertama adalah al-ismu. Yang kedua itu ada kata al-fi'lu. Dan yang terakhir itu ada kata al-huruf. Nah, al-ismu itu lebih condong ke kata benda. Al-fi'lu itu kata kerja, dan al-huruf ya itu huruf. Baik, kita akan lihat ciri-ciri kata yang termasuk al-ismu, al-fi'lu, dan al-huruf. Nah, yang pertama adalah ciri kata dalam bahasa Arab itu dikategorikan sebagai al-ismu. Nah, al-ismu di sini bisa menunjukkan kata benda, bisa juga nama tempat, bisa juga nama orang. Namun cirinya adalah yang pertama yaitu bil khafad. Jadi al-ismu itu cirinya bil khafad dengan kasroh. Nah, di sini contohnya ajlisu 'alal kursi. Nah, saya duduk di atas kursi. Kata kursi ini memiliki harokat kasroh, sehingga kata al-kursi ini merupakan al-ismu. Yang kedua, cirinya adalah bidukhuli alif lam. Jadi, kata dalam bahasa Arab dia dikategorikan termasuk al-ismu jika dia diawali atau dimasuki oleh alif lam. Nah, contohnya di sini ajlisu 'alal kursiyyi. Kata al-kursiyyi ini merupakan isim. Kenapa? Karena dia bidukhuli alif lam. Dimasuki atau diawali dengan alif lam. Nah, yang selanjutnya adalah kata dalam bahasa Arab itu termasuk al-ismu jika dia bitanwin. Jadi diakhiri dengan harokat tanwin. Tanwinnya bisa dhammahtain, bisa fathahtain, atau bisa kasrotain. Nah, di sini contohnya yang pertama adalah qoma zaidun. Nah, kata zaidun ini termasuk isim. Kenapa? Karena dia diakhiri dengan harokat dhammahtain. Kemudian ra'aitu zaidan. Yang kedua kata zaidan di sini juga termasuk al-ismu. Kenapa? Karena dia diakhiri dengan tanwin yaitu fathah. Selanjutnya kata termasuk al-ismu jika dia terletak pada ba'da harfi jarrin. Jadi setelah harfu jar. Nah, ini biasanya bil khafad juga dengan kasroh. Tapi untuk kata setelah harfu jar seharusnya atau sebetulnya tidak mesti harus dengan kasroh. Ada juga kata yang apabila terletak setelah harfu jar dia tidak dengan kasroh. Nah, itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, contohnya di sini ajlisu 'alal kursi. Nah, harfu jarnya di sini adalah kata 'ala. Jadi setiap kata yang terletak setelah harfu jar itu pasti termasuk al-ismu. Ini 'alal kursi, sehingga kata al-kursi di sini merupakan al-ismu. Nah, kata al-kursi di sini sebetulnya cirinya dia termasuk isim ada 3 kategori. Yang pertama dia tadi ba'da harfu jarnya itu 'ala. Kemudian dia memiliki alif lam, karena kan kalau isim diawali dengan alif lam. Nah, ini ciri yang kedua. Yang ketiga adalah dia khafad. Khafadnya dengan kasrah. Kemudian yang selanjutnya adalah kata termasuk isim apabila dia al-idhofah. Al-idhofah itu kepemilikan. Contohnya di sini hada kitabu Zaidin. Nah, kata kitabu dan Zaidin ini merupakan al-idhofah. Jadi kalau kita terjemahkan hada kitabu Zaidin, ini kitab Zaid. Jadi kitab milik Zaid. Nah, itu kan berarti kepemilikan. Kitabu Zaidin. Nah, kata Zaidin ini termasuk isim. Pertama, dia termasuk al-idhofah. Yang kedua, dia diakhiri dengan kasrotain. Nah, kata kitabu juga termasuk isim. Kenapa? Karena dia bagian dari al-idhofah. Jadi kitabu ini mudhof dan Zaidin mudhofun ilaih. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian selanjutnya ba'da harful ya. Nah, jadi kata dalam bahasa Arab termasuk isim jika diawali dengan harful ya. Harful ya itu harfun nida. Nah, contohnya di sini ya Muhammadu. Nah, kata Muhammad di sini merupakan isim. Kenapa? Karena diawali oleh huruf ya. Ya bermakna an-nida. Yang kedua, contohnya di sini ya Rasulullah. Jadi kata Rasulah ini merupakan isim karena diawali oleh harful ya, dan dia pun termasuk isim karena dia al-idhofah. Al-idhofahnya adalah dengan lafaz Allahi. Jadi Rasulullahi. Allahnya di sini juga termasuk isim. Oke, selanjutnya ada ciri dari fi'il. Yang pertama adalah qad.
Di sini contohnya qad qamatis shalah. Jadi qama ini termasuk atau qamat ini termasuk al-fi'lu. Kenapa? Karena diawali oleh huruf qad. Oke. Selanjutnya saufa. Nah, ciri isim yang kedua adalah dia diawali oleh saufa. Nah, berarti kata ta'lamuna ini termasuk al-fi'lu. Maaf, tadi bukan isim tapi al-fi'lu. Kenapa? Karena diawali oleh saufa. Kemudian asin. Nah, sin ini menunjukkan bahwa kata setelahnya yaitu ya'lamun itu termasuk juga al-fi'lu. Kemudian yang terakhir ada ta'ut ta'nis as-sakinah. Tak yang menunjukkan makna muannas. Nah, di sini kata qamat. Jadi kata qamat diberikan tak ta'nis. Tak sukun di sini, maka kata qama ini menunjukkan bahwa dia termasuk al-fi'lu. Katabat atau yang lain alimat atau laisat. Nah, yang terakhir, kata dalam bahasa Arab yang termasuk huruf. Cirinya adalah ma la yaslahu ma'hu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Jadi, kata yang tidak menunjukkan isim ataupun yang tidak memberikan ciri fi'il. Jadi, apabila tidak ada ciri fi'il ataupun tidak ada ciri isim, maka kata tersebut termasuk kategori al-huruf. Nah, contohnya di sini la. Nah, dia kan tidak ada atau diawali qad, saufa ataupun huruf sin ataupun ta utanis. Kemudian tidak diawali oleh harfu jar juga, tidak ditanwin, tidak dengan alif lam. Maka kata la ini termasuk al-huruf. Waw juga al-huruf. Kemudian min juga al-huruf. Hurufnya huruf jar. Ala juga termasuk al-huruf. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Inilah kata dalam bahasa Arab yang akan dipakai dalam ilmu nahwu seterusnya. Jadi di video-video selanjutnya kita akan bertemu dengan al-ismu, al-fi'lu, al-huruf. Dan ciri-cirinya sudah disampaikan. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.